Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, bimbing kami mengerti jalan-jalan-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 25. Kita baca keseluruhan, ada 22 ayat. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Jangan kiranya aku mendapat malu. Jangan musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Bapak Ibu, saya akan menyoroti ayat 10 sebagai nats utamanya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu, apa artinya? Artinya adalah selama kita ada di dalam jalan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kasih setia Tuhan dan kebenarannya. Apapun kondisi hidup kita, seperti yang dialami Daud saat menulis Mazmur ini. Dalam Mazmur ini, di ayat 2 dan 19 dijelaskan Daud menghadapi orang-orang yang membencinya, banyak orang yang memusuhinya. Walaupun Daud seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hal itu bisa terjadi karena Daud adalah seorang pemimpin bangsa, di mana musuh-musuh politik atau orang-orang yang berusaha merebut tahtanya memusuhi dia sedemikian rupa. Namun apapun kondisi kita, seperti Daud sekalipun, bila kita ada di jalan Tuhan, maka kita pasti akan mengalami
kasih setia dan kebenaran dari Tuhan. Kasih setia dan kebenaran Tuhan inilah yang menjamin kita akan meraih kebahagiaan dan kesuksesan bahkan sampai anak cucu kita. Seperti dikatakan di ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimana kita ada di jalan Tuhan? Dan ayat ini menjelaskan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi orang yang ada dalam jalan Tuhan adalah orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ini berbicara berpegang kepada firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Berpegang pada rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, dua sikap yang menunjukkan kita berpegang kepada firman Tuhan, kepada perintah-perintahnya. Yang pertama yaitu rendah hati. Ayat 9 perhatikan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sikap rendah hati terhadap firman Tuhan dengan taat menurutinya, itulah yang menunjukkan kita berpegang kepada firman-Nya. Tuhan membenci orang yang sombong, yaitu orang yang mengandalkan kekuatan dan caranya sendiri dalam menentukan jalan hidupnya. Tetapi membimbing orang yang rendah hati. Mari rendahkan hati kita bila berhadapan dengan firman Tuhan. Taat dan melakukan. Maka Tuhan akan membimbing kita melalui firman-Nya itu. Yang kedua, sikap yang akan menunjukkan bahwa kita berpegang kepada firman-Nya, yaitu sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud di sini bukan berarti ketakutan, tetapi yang dimaksud adalah hormat, taat, tunduk kepada Tuhan. Sebab mereka yang hidup dalam sikap takut akan Tuhan, memiliki roh yang takut akan Tuhan, akan ditunjukkan jalan kebahagiaan dari Tuhan. Perhatikan ayat 12-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Inilah berita firman hari ini. Kiranya memberkati kita. Tetaplah di jalan Tuhan, yaitu dengan berpegang kepada perintah-perintahnya, firman-Nya. Miliki sifat rendah hati dan takut akan Tuhan dengan menghormati, mentaati, dan melakukan firman-Nya. Maka Tuhan akan menunjukkan jalannya menuju kebahagiaan dan anak cucu kita perkasa di bumi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang sedang kami alami, pergumulan sekalipun, seperti yang dialami Daud, selama kami ada di jalan-Mu, maka Engkau akan menunjukkan kasih setia dan kebenaran-Mu, sehingga pada waktunya Engkau mengangkat kami masuk dalam kebahagiaan sejati, bahkan masa depan yang indah, yang mulia, Engkau sediakan bagi kami, dan juga bahkan sampai kepada anak cucu kami. Kami mau ada terus di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, yaitu dengan hidup berpegang kepada firman-Mu, kepada perintah-perintah-Mu, dengan rendah hati dan takut, menjalankan seluruh ajaran-Mu, kebenaran firman-Mu, dengan rasa hormat dan ketaatan. Sehingga janji-janji berkat yang menyertai kebenaran firman ini digenapi atas kami, atas anak cucu kami. Terpuji nama-Mu, atas umat-Mu, dan karya-Mu Tuhan,
yang membawa umat-Mu dalam kebahagiaan dan kemuliaan hidup untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, tetaplah selalu dalam jalan Tuhan. Maka kasih setia dan kebenarannya dinyatakan. Tuhan memberkati. Shalom.